Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JWD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soal Star episode 163 season 4 ya. Nah, di sini kita melihat Lu Feng ya yang udah makin kuat lagi ketika berada di clan yang berjudul yang dijuluki clan naga atau yang yang menciptakan lah tongkat atau senjata yang bisa berubah jadi pedang atau tongkat yang digunakan, salah satu yang digunakan oleh si Lu Feng ya, yang disebut senjata dewa perang. Nah, di sini si Lu Feng dengan cepat memahami dan berlatih ya dengan klonnya, behemothnya, monsternya, dan dia sendiri ya, yang masing-masing meningkatkan kekuatan tempurnya guys, yang pastinya untuk melawan klan serangga. Nah, karena klan serangga juga udah mulai mau mengincar si Lu Feng. Di sini setelah selesai, Lu Feng pun balik ke bumi guys, ya di planet bumi. Dan di planet bumi pun ini klan serangga udah menyuruh. Nah, gue nyangka aja di sini guys, dia akan bertarung. Iya, dia akan bertarung, gue nyangkanya. Tapi malahan pas lagi adu kekuatan itu kan ternyata sebuah tempat atau telur yang membuat si Ratu Serangga hibernasi lah ya, yang nanti bangkit lagi. Dia sedot kayaknya ke dimensi lainnya, dan dimensi itu si Lu Feng niatnya untuk bertarung ya. Kekuatannya ini kan sama-sama kekuatan mental yang dimana bisa mempengaruhi pikiran mereka. Ternyata di sini mental Lu Feng ini lebih kuat, lebih hebat ya dibandingkan si Ratu Serangga ini. Sehingga ketika si Ratu Serangga ini mau dibunuh sama Lu Feng kan, si serangga ini sadar muncul dan balik menyerang, tapi kalah sama Lu Feng. Nah, gue kira di situ Lu Feng udah mulai mau kalah dan bakal dibunuh. Ternyata malah si Ratu Lebahnya tiba-tiba manggil dia tuan atau master. Nah, tandanya mungkin pas penyerangan dan kekuatan yang si Lu Feng lagi dikeroyok sama sama anak buahnya itu. Nah, si Lu Feng ngeluarin kekuatan penuhnya dan ngebuat si Ratu Lebah itu nggak bisa ngelawan lagi. Tahu lah batasan dia untuk melawan si Lu Feng. Sebenarnya singkat ya, nggak ada pertarungan yang benar-benar yang benar-benar wow gitu menurut pertarungan menurut sengit di sini. Nggak tahu kenapa penulisnya dibuat seperti ini, gue udah nggak ngebayangin mereka malah. Mungkin karena dulu di kompetisi si Lu Feng ini kan pernah ngelawan Ratu Lebah ini, meskipun dalam bentuk virtual ya, dalam bentuk virtual bukan dalam bentuk aslinya. Nah, ini kan aslinya. Dan ini juga yang aslinya juga mungkin kekuatannya itu masih di bawah yang bentuk virtual. Virtual itu udah di puncaknya ya. Makanya Lu Feng menurut penulisnya mungkin gampang, terlalu mudah untuk lawan ini. Jadi dijadiin anak buah. Tapi keren sih. Kalau Lu Feng punya banyak anak buah yang rananya emang udah di master, udah main berapa gitu. Ini bakalan bumi bakalan damai, serta banyak penjaga lainnya lah ya yang di sini. Nah, tapi gue gak tahu apakah Ratu Lebah ini bakalan selalu dampingin Lu Feng ya. Tapi kan katanya si Lu Feng pengen naikin tingkat rana si Ratu Lebah ini ke tingkat rana anduinya. Nah, berarti di sini si Ratu Lebah ini bakal ngikutin Lu Feng kemanapun, dan bakalan ikut latihan juga ya kan, sampai si Ratu Lebah ini level undying, yang dimana nanti kan pertempuran melawan klan serangga itu kan belum terjadi nih ya. Dan mereka butuh si klan serangga ini. Siapa tahu dia ini Ratu Serangga ini punya berbagai anak buah yang kemarin ya. Dia juga pintar juga gue lihat ya, bukan hanya kuat tapi cerdas, keren juga dari visualnya kalau gue lihat ya kan. Kalau gue ngeliat serangga yang dia keluarin kemarin itu kayak si Beru ya di solo leveling. Ingat itu dong gue. Anjir, kata gue ada Beru di sini dalam dalam siswa All Star. Nah, gue sebenarnya sih kepengennya tuh pas dia berangkat di bumi tuh bukan hanya jalan ya kemarin, kayak kurang puas menurut gue. Gue pengennya dia ke bumi kayak ketemu berbagai pemimpin di dunia yang memang yang pertama
udah ganti pasti beda, dan mereka tuh baru ngeliat tuh, gue pengen ngeliat gimana si Lu Feng ini dihormati gitu maksud gue. Kan dia dulu dimulai dari bawah ya kan guys, dia susah payah ya untuk mencapai tingkatan ini. Tahu sendiri ya, Lu Feng dulu sering banget dari keluarga nggak mampu lah ya, sering dihina-hina dan lain-lain ya, sampai dia mau dibunuh sama keluarga yang terpandang di bumi lah. Nah, gue pengen banget si Lu Feng sedikit lah, kasih sedikit kayak ke bumi, terus ada yang ngeremehin dia ya kan, entah itu dari anak pemimpin ya kan, yang nggak percaya gitu. Gue pengen itu kelihatan umurnya kan masih muda, dia itu ternyata dia paling kuat, itu gue pengen tahu gitu ya. Mudah-mudahan aja penulisnya nanti dibikin seperti itu guys, pasti makin seru lah ya kalau ternyata adegannya bakal seperti itu. Oke. Nah, di sini sepertinya berikutnya nih, ini kan Lu Feng masih di bumi nih. Apakah nanti hal-hal kayak gitu bakal terjadi ya, kita lihat aja nanti. Nah, tapi di sini sepertinya bakalan si luar angkasa milik si Lu Feng ini atau Bima Sakti ini ya, yang ditempati sama Lu Feng bakal jadi pertempuran antara klan serangga. Nah, gue gak tahu klan serangga ini semuanya tuh prajurit itu, orang-orang itu apakah emang udah banyak banget. Mereka disebut klan asing ya guys ya. Jadi mereka tuh nggak dalam di kawasan Bima Saktinya Lu Feng ya. Jadi dia tuh dari luar angkasa lain ya. Ceritanya kayak gitu guys, dari luar angkasa. Makanya mereka disebut klan asing. Jadi bukan hanya klan serangga aja nih guys yang disebut klan asing, pasti banyak. Jadi klan asing itu klan yang dimana susah untuk diajak kerjasama, dikunjungi lah ceritanya ya. Aku nggak tahu sejarahnya gimana ya, mungkin nanti kedepannya bakal diceritain. Yang pastinya di sini mereka tuh pengen ngancurin kayak perusahaan virtual ya, prajurit mereka yang generasi bakal mengganti si para tetua yang ada di perusahaan virtual tuh nggak ada gitu, dan berakhir bakal dikuasai sama klan serangga. Karena ini masih ada perompak-perompak gitu guys. Jadi bukan hanya nyolong sumber daya doang ya, bukan hanya nyolong duit doang di sini korupsi, tapi ini berbentuk planet guys, karena kan udah sampai ke galaksi ya. Jadi dalam hitungan bentuknya tuh ya planet ngambilnya. Oke. Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI atau desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ ada semuanya guys, caranya ya, mulai dari nol. Jadi gue di sini juga bukan hanya ngajarin kalian tentang skillnya aja, tapi gimana caranya memanfaatkan skillnya sampai bisa menghasilkan uang. Ada yang bisa kerja remote, freelance, atau kalian yang mau kerja di perusahaan atau kantor juga bisa guys. Jadi nggak ada masalah. Oke? Terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.